Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, kita diingatkan akan ketaatannya dalam penderitaan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 7-10. Allah yang menyatakan dirinya di dalam diri anaknya Yesus Kristus hendak memberikan kepada kita pengajaran dan juga tiruan, agar kita mengetahui bagaimana hidup dari anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Dalam nas ini, kita belajar suatu tiruan dari hidup Yesus di dunia, bagaimana ia menghadapi penderitaan. Kita dapat belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Yang pertama adalah doa. Dalam menghadapi penderitaannya, Tuhan Yesus berdoa, bahkan meratap dan menangis serta menyampaikan keluhannya kepada Allah, Bapanya. Yesus sendiri berdoa. Apalagi kita ini yang sangat lemah, tentunya kita tidak akan dapat lepas dari doa kepada Tuhan. Ketika kita ada niat untuk berdoa, itu menjadi pertanda bahwa pergumulan itu pasti dapat kita hadapi. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka hal itu berarti kita tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan itu. Kita bersama Tuhan. Doa adalah kekuatan dan peneguhan bagi kita. Ketika kita memanjatkan doa, maka bukan lagi ketakutan yang menguasai diri kita, melainkan kita akan dikuasai oleh kekuatan dan keyakinan dari Tuhan. Sehingga doa itu tidak hanya sekedar permohonan. Ketika kita berdoa, saat itu juga Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan untuk dapat menghadapi penderitaan yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah taat dalam penderitaan. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak Allah, namun Dia taat dalam penderitaannya. Sebenarnya Dia adalah Tuhan. Apa yang tidak dapat dilakukan dalam penderitaannya? Meskipun demikian, Dia taat dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib. Hal ini menjadi tiruan yang berharga bagi kita. Bagaimana kita dapat meniru ketaatan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Seperti apapun pahitnya, derita, dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap menjalaninya dengan tidak takut dan gentar. Jangan pernah lari dari masalah. Dan jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus menerima segala sesuatu dengan iman. Dalam penderitaannya Tuhan Yesus berdoa agar ia luput dari maut. Namun apa yang terjadi? Yesus tetap harus mengalami kematian dengan hina di kayu salib. Dari sini bisa saja muncul pertanyaan, apakah tidak ada kuasa dari doa Tuhan Yesus? Jika kita melihat dan memahami perbuatan dan kasih Tuhan, bisa saja iman kita goyah
dan bahkan kita meninggalkan iman kita. Namun kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengukur dan menilai kebesaran perbuatan Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan taat kepadanya, walaupun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan dan pikirkan, namun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi kita. Apakah doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan untuk luput dari maut? Dari logika manusia, tentu jawabannya tidak dikabulkan. Namun dari rencana besar Tuhan, apa yang terjadi jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Lihatlah apa yang terjadi pada hari ketiga setelah kematiannya. Bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi Ia juga memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah kita memahami, walaupun yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, namun Tuhan akan berbuat jauh lebih besar. Yang terbaik diberikannya kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami tentang apa yang diderita oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan tetap hidup di dalam doa dan taat akan perintah-Mu, agar apapun yang menjadi jawaban setiap doa kami, setiap permohonan kami, itu adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus, Engkau menghibur kami, terlebih jemaat yang berada dalam kedukaan, agar mereka beroleh penghiburan yang sejati dari Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.